Dengan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Rumahnya sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas begitu ya? Saya nggak tahu ya. Kalau 33 miliar dibagi 12 per bulan sekitar 2,7 miliar. Untuk apa dana operasional itu? Nah, kemarin Deddy Mulyadi muncul mengklarifikasi bahwa dana operasional itu untuk membantu masyarakat, untuk rumah yang roboh, untuk yang sakit ini, sakit itu. Ya make sense lah, masuk akal gitu. Tapi pertanyaannya, mengapa rakyat itu harus langsung ke gubernur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Yang tentunya dalam video kali ini kita pun benar-benar dikejutkan kembali karena baru-baru ini publik benar-benar digemparkan dengan pernyataan dari Rudy S. Kamri yang secara terbuka menuding Kang Deddy Mulyadi terlibat kasus korupsi. Karena ia tidak pernah percaya kemana uang itu dikeluarkan, bagaimana caranya Gubernur Jawa Barat mengelola uang dana operasional, dan sampai detik ini Rudy S. Kamari benar-benar ingin mengetahui betul. Padahal video sebelumnya memang Kang Deddy Mulyadi sempat menceritakan hal ini sama persis pemberitaan dari TV nasional, TV One yang sempat memberitakan soal tunjangan dan dana operasional Gubernur Jawa Barat itu sendiri. Tuduhan ini memang langsung memicu kehebohan, bukan hanya di dunia politik, tapi juga di kalangan masyarakat yang selama ini mengenal sosok Kang Deddy Mulyadi sebagai tokoh bersih dan dekat dengan rakyat. Benarkah tuduhan tersebut memiliki bukti yang kuat ataukah hanya fitnah yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan nama baik? Dan memang ini adalah persaingan ketat di dalam dunia perpolitikan. Ibarat kehidupan tidak hanya di politik, mengenai kehidupan dunia nyata dan juga dunia sehari-hari, di dalam kalangan bermasyarakat dan bertetangga, pasti ada yang menilai buruk dan juga baiknya. Dari sini kita harus bisa menggambarkan bahwasanya orang yang selalu terdepan dan orang yang selalu menjadi contoh orang-orang yang benar baik itu setiap perkara yang benar-benar menjanjikan untuk supaya bisa menjamin pemimpinnya jadi lebih baik lagi. Cobaan pun semakin berat dan semakin besar. Oke guys, tak kurang terlebihnya, marilah kita kumpas tuntas kronologinya seperti apa dan mari kita simak videonya berikut ini. Mulyadi itu memang narsis, agak narsistik kelihatannya. Pada saat sudah menjadi gubernur, langkah-langkahnya sudah mulai serba terlalu ini. Kekuatan media sosial itu benar-benar dimanfaatkan oleh Deddy Mulyadi dengan segala cara, dengan menabrak semua aturan, menabrak semua pakem-pakem yang ada gitu loh.
Saya kemarin mencermati bahwa saya setuju dengan Kang Mardian Sasemar ya, bahwa hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu dinamika biasa. Saya melihat bokotnya PDI Perjuangan ya biasa-biasa saja. Dan itu harus ada balancing power yang dilakukan. Kalau tidak, semakin bahaya. Sebagai praktisi komunikasi publik, saya melihat bahwa tipikal pemimpin seperti Deddy Mulyadi itu memang narsis, agak narsistik kelihatannya. Dia akan selalu pengen menjadi sorotan publik. Dan dia selalu sadar bahwa apa yang saya lakukan itu harus mendapatkan atensi yang luar biasa dari masyarakat. Makanya dia tahu persis tentang psikologi masyarakat. PAI dia langsung defensif dan sebagainya. KDM Lovers, yuk ramekan komentarnya ya. Ini ada Rudi S. Kamri ya, diundang di ILC. Dia berada di kubu yang tidak setuju dengan berbagai kebijakannya Pak Deddy Mulyadi. Nah, dia berkata Pak Deddy Mulyadi itu adalah tipe pemimpin yang sangat reaktif. Ya, dia membalik logikanya, opininya itu dibalik, logikanya itu dibalik sama S. Kamri. Jadi maksudnya kalau KPAI itu mengkritisi kebijakannya KDM, itu harusnya KDM itu diem, nggak boleh bereaksi, ya. Jadi jangan jadi pemimpin yang reaktif. Maksud lo Pak Deddy Mulyadi terus kemudian suruh diem, cicing wae, begitu? Hah? Rudi, kamu itu 28,8-nya ya, dari 32 miliar lebih, 28,8 miliar lebih itu adalah untuk belanja dana operasional. Belanja dana operasional. Kira-kira berapa persen? Dan itu kembali ke rakyat, gitu. Yang langsung personal Pak Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur kan hanya 2,2 untuk gaji dan tunjangan di antaranya. Silakan saja sama teman-teman dihitung dengan cermat. Jatuhnya kan proporsional, apalagi dengan beban tugas yang luar biasa. Itu secara yuridis. Secara sosiologis, ya mari kita dalami bersama. Kan saya nggak mau ada dusta di antara kita. Pertama, anggaran gubernur. Satu, komponen anggaran gubernur itu ada dua loh. Komponen gubernur yang di dalamnya belanjanya oleh dua orang, gubernur dan wakil gubernur, kan gitu loh Pak. Nah sekarang gini, anggaran yang gubernur aja perjalanan dinas di Murni asalnya berapa? Di Murni di angka 1,5 miliar. Oke. Artinya gubernur sebelum saya anggaran perjalanan dinasnya 1,5 miliar. Betul. Ya kan sebelum saya. Ya. Mau PJ atau sebelumnya sama lah gitu ya. Betul. Kemudian di pergeseran dirubah jadi berapa? 750 juta. Digeser setengahnya 750 juta pergeseran. Nah sekarang baru digunakan sampai bulan ini sebesar 74 juta. Irit Pak, ya, 74 juta menyerap anggaran perjalanan dinasnya. Kemudian berarti masih ada sisa tuh, ya. Sekitar 600 juta akan digunakan untuk belanja asuransi, ya ketenaga kerjaan itu, yang kuli macul, jadi semua lah kelompok masyarakat. Jadi, nah kemudian jadi anggaran perjalanan dinas Gubernur Jawa Barat itu dalam setahun sampai Desember sebesar 100 juta. Ditargetkan proyeksi 100 juta. 100 juta perjalanan dinas ya, yang muternya tiap hari. Ya. Oke, pertama. Yang kedua, gaji dan tunjangan berapa? Gaji dan tunjangan 8,1 juta. Oke, 8,1 juta. Segitu kan? Ya. Oke. Yang ketiga, Natura. Natura mah kan itu mah yang ngelola bukan saya, Pak. Tapi Bapak ngomong efisiensi. Natura berapa? Yang ngelolanya kan itu mah biro umum bukan saya. Betul Pak. 1,8 miliar baru. 1,8 miliar. Bapak Sekarang mau diefisiensikan tinggal 1,5 miliar. 1,5 miliar. Berarti sekitar 300 juta. Dan itu bukan saya. Itu mah sekretariat. Biro umum untuk urus 5 kantor. Ya. Yaitu kantor Gubernur Wilayah Bandung, wilayah Bogor, Ya. wilayah Purwakarta, wilayah Cirebon, dan wilayah Garut, ya kan? Oke guys, di dalam video kali ini bahwasanya Gubernur Jawa Barat
sempat merincikan dan memberitahu kepada publik soal anggaran, tunjangan, gaji, dan semua dari tek-tek bengek uang dana operasional pun disebutkan oleh beliau untuk supaya bisa para paham politik tidak menyalahgunakan dan menuduhkan ataupun menyudutkan tentang dana yang saat ini benar-benar sudah digunakan oleh Gubernur Jawa Barat. Seperti contohnya Rudi S. Kamri, layangkan tuduhan korupsi ke Kang Deddy Mulyadi. KDM akhirnya buka suara, guys. Sosok Rudi S. Kamri tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah melayangkan tuduhan serius terhadap Kang Deddy Mulyadi, KDM. Dalam pernyataannya, Rudi menuding KDM terlibat praktisi korupsi yang merugikan masyarakat. Tuduhan ini sontak menimbulkan kegaduhan di kalangan warganet dan menuai reaksi beragam. Warganet menyerang dari Rudi S. Kamri. KDM yang dikenal sebagai tokoh politik sekaligus budayawan sudah langsung menanggapi tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa semua tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak berdasarkan secara cenderung fitnah. Saya sudah terbiasa dengan isu miring, tapi jika menyangkut fitnah, tentu saya akan ambil langkah hukum, ujar KDM, dan ini adalah langkah yang harus diambil oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap para politik yang selalu mempunyai sifat iri. Sejumlah pihak menilai tuduhan yang dilontarkan oleh Rudi S. Kamri harus disertai bukti kuat agar tidak menjadi fitnah publik. Pakar hukum juga mengingatkan bahwa penyebaran tuduhan tanpa data dapat menjerat pelaku dengan undang-undang ITE maupun pidana pencemaran nama baik. Masyarakat kini menunggu perkembangan kasus ini. Apakah tuduhan tersebut benar-benar memiliki dasar hukum ataukah hanya sekedar upaya menjatuhkan nama baik dari Gubernur kita Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dan hari ini kita akan menyaksikan bagaimana Kang Deddy Mulyadi mengklarifikasi soal dana-dana yang masuk ketika di era jabatannya saat ini, guys. Oke, kita simak videonya agar supaya tidak gagal fokus. Terus komponen apa lagi? DPO. Ya, biaya operasional. Biaya operasional gubernur aja per tahun berapa yang gubernur aja? Kan biaya operasionalnya asalnya gubernur wakil gubernur disatukan, kemudian dibagi dua dengan persentase 75%, 25%, ya kan, gitu loh. Yang 75% saya itu berapa? Dari 75% dari 28,8 miliar. Nah, jadi berapa? Kurang lebih sekitar Hitung, memakai sekitar 20 miliar. Oke, biaya operasional saya per tahun itu sebesar 20 miliar. Ya. Itu yang operasional itu tidak saya gunakan, ya kan? Karena operasional itu digunakan untuk menangani berbagai masalah sosial yang timbul dalam setiap hari. Itu duitnya nggak saya pakai itu, Pak. Balik lagi. Kemudian apa yang masalah setiap hari? Nih, pagi ini nih, saya bacain. Di tempat di depan rumah saya, di depan tuh ada petugas, namanya Windy, dengan Mega, dengan Haji Mumu. Sejak pagi ini, sejak pagi ini, Siska Febrianti asal Kuningan, tujuan meminta bantuan Pak Gubernur yang bersangkutan mengalami kecelakaan kerja di PT Tunas Persada Indonesia Garut yang mengakibatkan kedua kakinya diamputasi. Dari perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya ternyata tidak menanggungnya. Kami butuh untuk biaya operasional, biaya pengobatan. Datang lagi Muhammad Amin asal Karawang, tujuan meminta bantuan untuk warga Karawang yang sakit stroke. Datang lagi ini nih, datang lagi nih. Ada saya tiap hari itu. Datang lagi. Nah, datang lagi.
Julius Deprianto, asal Garut, tujuan meminta bantuan pengobatan atas nama anak yang bersangkutan mengidap penyakit hemofilia dengan inhibitor pendarahan lutut sejak bayi, meminta bantuan Pak Gub untuk memasukkan faktor 7 obat tiap hari. Nah, jadi yang sakit sekarang tuh kadang berobatnya diobatin, ada BPJS, ada jaminan Pemprov, tapi untuk operasional berangkat perjalanan ke rumah sakit Ulas Asih, ke Hasan Sadikin kemoterapi, sekali berangkat 1,5 juta segala macam. Nah, itu yang hari. Yang kedua, yang rumah roboh, kayak barusan kan, rumah roboh setiap hari ada aja. Tiga, jalan rusak, yang di desa-desa sering saya bantu. Jadi ini saya perlu saya tegaskan bahwa dari dana operasional itu saya tidak menggunakan uang itu, dan semua uang itu jadi bantuan-bantuan sosial, bantuan infrastruktur, bantu rumah rakyat miskin, bantu anak sekolah, bantu ngecat sekolah. Saya kalau kunjungan ke sekolah 50 juta ngecat, itu diantaranya uang itu. Dan kemudian uang itu pun kalau dihitung per hari itu nggak cukup. Karena sehari itu 30 juta, 50 juta, kadang 100 juta, kadang 200 juta, kadang 300 juta, nggak cukup. Itu sekarang saya cover dari penghasilan YouTube saya. Jadi kalau di tiap bulan dibikin peta begini, dia operasional sekian, kalau gaji udah pakai itu 8 juta. 8 juta pakai itu. Nah, tiap bulan itu sudah minus. Kenapa minus? Mari kita hitung. Biaya perjalanan saya kan sehari dikasih 400 sekali berangkat. Jadi walaupun berangkatnya dari sini ke Cianjur, dari Cianjur ke Sukabumi, dari Sukabumi terus ke Bandung, 400 Pak. 400 ribu. Nah, 400 ribu itu mobil saya itu 3. Satu mobil yang saya pakai plus bensinnya plus tolnya, kedua mobil tim videografer, ketiga Walpri. Nah, itu kalau rata-rata mobil per hari perharinya itu nggak mungkin 400 ribu Pak. Kan perharinya misalnya plus dengan makannya 1 juta, berarti biaya mobil perharinya sudah 3 juta 3 mobil. Terus yang kedua, saya kasih tahu juga, itu yang Walpri saya itu dikasih honor sama Pemdanya cuma 750 ribu. 750 Pak, sebulan. Iya, Walpri saya itu gajinya 750 Pak. Saya ngasih 6 juta Pak sebulan. Berarti per orangnya itu saya nomboknya. Udah kan nombok ya ngasih. Karena saya nggak tega. Masa saya ngasih 750? Piket yang malam 750 Pak. Itu nggak ada toleransi. Nah, itu kan jadi ya segitulah. Jadi yang real diterima oleh saya dalam setiap bulan yang utuh itu adalah 8 juta 100. Nah, 8, jadi gaji gubernur itu tiap bulan adalah 8 juta 100 ribu. Itu yang saya terima. Nah, kalau perjalanan dinas sudah tidak rasional. Kemudian kalau operasional tadi dibelanjakan untuk belanja kepentingan publik. Dan itu barangkali kalau dari sisi pertanggungjawaban di SPG-nya itu bisa dilihat. Katanya kalau kata Aspri saya itu baru SPJ operasional itu detail sampai nomor rekening penerima, biayanya, belanjanya detail, dan saya siap diaudit. Jadi nggak ada problem. Jadi kalau andai kata pun ada permintaan belanja operasional gubernur dihilangkan, bagi saya nggak ada masalah. Cuma nanti kalau ada yang ngantri di depan, orang pengen ke rumah sakit, rumah roboh, minta sumbangan kegiatan maulidan, rajaban, dan sejenisnya, artinya itu akan mengalami penurunan. Daya dukung saya hanya menggunakan hasil dari media sosial, hasil dari YouTube. Itu akan kendor. Akan kendor itu, akan kendor. Ini yang disampaikan Pak, karena ini penting Pak. Ini nggak mau ada dusta di antara kita. Aksi yang dibuat terhadap peningkatan pendapatan daerah. Jadi kalau nurun pendapatan daerah, nurun biaya operasional.
Dan barangkali kalau hari ini ya perasaan saya jadi gubernur sudah bisa menunjang pendapatan daerah, jadi naik. Ya, terima kasih. Jadi kalau operasional gubernur dihilangkan, setuju. Tapi nanti operasional Bapenda juga sama harus hilang. Ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menjelaskan kepada Kepala Bapeda tentang alokasi anggaran Gubernur Jawa Barat. Dan ternyata beliau pun sempat merinci dari satu persatu anggaran lokasi perjalanan dinas dan juga segala tek-tek bengeknya, yang pada akhirnya Kang Deddy juga bisa dikatakan nombok lah. Namun tetap ada saja orang yang selalu menyudutkan Kang Deddy, bahwasanya Kang Deddy ini sempat mempermainkan dana tersebut. Dan ada juga beberapa komentar yang saat ini selalu is the best terhadap Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi kinerjanya mengelola programnya sangat begitu bagus, seharusnya pra gubernur mencontohkan kinerja mengelola programnya seperti Pak Deddy, pasti pendukung masyarakat rakyat kecilnya sendiri akan sangat begitu makmur dan sejahtera. Setelah kita tahu sendiri bagaimana tanggapan dari Rudy S. Kamri yang sempat menyudutkan Kang Deddy, atau kan memang bisa dikatakan menjatuhkan nama Kang Deddy Mulyadi, karena pembicaranya tidak sesuai dengan faktanya, dan justru kali ini Kang Deddy Mulyadi sempat belak-belakan mengenai tuduhan tersebut. Bahkan dana anggaran, dana operasional, dan juga dana dinas, ia sebutkan semuanya, dan bahkan ia sempat membantu orang-orang yang saat ini memerlukan dirinya. Dan itulah tadi kabarnya mengenai tuduhan korupsi yang ditayangkan Rudy S. Kamri kepada Kang Deddy Mulyadi. Hingga kini publik masih menunggu bukti nyata atas tuduhan tersebut. KDM sendiri menegaskan akan menempuh jalur hukum demi menjaga nama baiknya. Apakah ini sekedar isu politik ataukah ada fakta besar di baliknya? Waktu yang akan menjawab. Tetap bijak menyikapi informasi. Jangan mudah terprovokasi. Dan memang kita semua di sini benar-benar sangat begitu pro terhadap Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, mungkin hanya itu saja video kali ini dari saya. Nantikan update video-video berikutnya, berita-berita berikutnya mengenai Kang Deddy Mulyadi, perjalanan Kang Deddy Mulyadi di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis.